Oke sahabat Supi, malam ini saya bersama Ketua BP2D Ciamis. Kita akan tanya nih dari semua agenda ini kira-kira apa ya target yang akan dicapai di Kabupaten Ciamis di dunia wisata. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, targetnya apa nih dari semua launching malam ini Pak Haji? Baik, sebetulnya ini sudah punya angan-angan semenjak sebelum COVID. Ya. Jadi event-event yang ada di Kabupaten Ciamis itu ingin diperkenalkan atau dipromosikan bukan hanya tingkat lokal domestik, ingin ke mancanegara. Karena jujur target kami dari Badan Promosi Pariwisata di Kabupaten Ciamis itu untuk meningkatkan citra kepariwisataan dan meningkatkan kunjungan ke Kabupaten Ciamis. Andalan kita apa nih Pak dari semua event ini? Andalan kita satu yang berkaitan dengan alam. Alam ya. Yang kedua dengan sejarah atau budaya yang sebut saja di tempat atau di daerah orang lain tidak punya, ini merupakan keunikan khusus. Keunikannya, oke. Nah, terus pendukungnya Pak Haji, itu event tahunan ya Pak Haji? Ini direncanakan ingin event tahunan. Jadi di bulan Januari harusnya itu kami harus mulai. Karena kemarin ini baru pertama ada sedikit perencanaan-perencanaan yang belum terselesaikan. Jadi terpaksa molor ke bulan Februari. Insya Allah nanti di 2024 pasti bulan Januari ini bisa dimulai. Oh iya. Terus Pak Haji, ini saya dengar pertama di dunia ini Pak Haji tadi ya pidatonya. Jadi ini benar-benar program orisinal ya Pak Haji? Orisinal ya? Iya betul. Makanya yang tadi saya katakan ini agak molor sedikit karena ingin benar-benar yang pertama ini benar-benar bisa booming. Oh iya. Jadi boleh ya pertama di dunia ya? Boleh. Oke. Iya. Oke. Ada lagi Pak Haji? Cukup? Harapan saja Ya, ini terutama ke penggiat-penggiat kepariwisataan baik yang berhubungan dengan konten-konten kreator, media massa dan lain sebagainya, kita bersatu padu dengan konsep pentahelix. Ciamis bisa maju dengan bersinergis dan berkolaborasi. Terima kasih juga kepada media-media dan tim kreator dengan jerih payahnya, tanpa ada suruhan, tanpa ada iming-iming, setelah pandemi COVID terus berjalan, terutama liputan-liputan di destinasi wisata, event baik yang berkaitan dengan atraksi ataupun ekonomi kreatif, termasuk Bunga Supi. Terima kasih banyak. Oke. Pak Kades, kita pengen tahu target kunjungan yang dicapai dari kalender ya, yang tadi itu. Kira-kira pasar mana nih yang mau kita target nih? Ya, pertama kan ada banyak cara untuk menarik orang datang ke suatu daerah. Istilah kita tuh magnet spot. Jadi misalkan Arab itu punya Mekah, punya Ka'bah, orang datang semua ke sana. Daya tariknya itu. Jogja punya keraton, Bali punya budaya dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang untuk menarik orang itu yang paling praktis memang by event. Ya, jadi event itu memang satu cara metode yang paling praktis untuk mengenalkan budaya, tradisi dan pariwisata kita sehingga orang mau datang. Persoalannya memang di daerah-daerah yang belum terbentuk pasar wisatanya ini perlu diinventarisir dan ternyata alhamdulillah kita juga baru tahun ini ternyata begitu kita minta ke berbagai SKPD, kecamatan dan desa ada 120-an kegiatan atau acara atau event yang biasa digelar di Ciamis dengan berbagai macam skala, kelas dan pengelolaan gitu. Nah, karenanya kita coba kurasi agar nantinya beberapa event yang bisa konsisten tiap tahun diadakan, terus kemudian menarik banyak orang dan unik narasi konsep kontennya, itu kita urut menjadi 15 besar, kemudian 20 dan lain sebagainya. Dan ini nanti ke depannya para pengelola event ini akan makin paham bahwa ketika sebuah kegiatan atau event dikelola dengan baik, dengan sinergitas yang dibangun antara pemerintah, swasta, masyarakat, komunitas, media, maka itu akan berdampak tidak hanya
dikenalnya satu daerah yang dijadikan event, tapi berdampak ekonomi. Karena orang akan makin banyak datang dan kita berharap eventnya juga digelar tidak hanya 1 hari, kalau bisa ada 2 hari, ada pra-event dan lain sebagainya. Kalau orang datang banyak ingin melihat event tersebut, maka nantinya kan otomatis ada spending of money yang dikeluarkan oleh para pengunjung untuk keperluan makan minumnya, akomodasi nginepnya, transportasinya, oleh-olehnya dan lain sebagainya. Nah ini sebagai guidance nanti dibuatlah event itu diinventarisir, kemudian pada malam hari ini di launching, sehingga nanti industri pariwisata, para travel agensi itu minimal dia tahu bahwa di Ciamis ada sekian puluh event dari Januari sampai dengan Desember yang pada saat ingin mengetahui uniknya event tersebut, mereka sudah punya panduan. Oh di bulan ini ada apa, di bulan ini ada apa, dan lain sebagainya. Harapan kami dari pemerintah, dari Dinas Pariwisata, ini bisa menjadi salah satu cara untuk tadi meningkatkan ekonomi dan mendatangkan wisatawan atau pengunjung. Karena event ini pasti sekarang kan sudah PPKM sudah dibuka, konser-konser, kegiatan-kegiatan sudah kembali bergairah, dan kita bisa saksikan kan event-event yang digelar di kota-kota besar itu luar biasa. Yang bertiket saja itu dalam 1,5 jam, misalkan konser kemarin Dewa itu habis gitu loh. Nah, ya piraku sebuah event yang dengan tiket saja bisa datang orang banyak, apalagi hampir seluruh event di kita itu nggak bertiket gratis. Jadi itu juga nanti kan berdampak pada masyarakat sekitar, pada pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Itu. Terus Pak Kades, kesiapan anggaran nih Pak Kades, takut ada. Oh ya, jadi begini, kita tuh meluncing event itu, ini kan nantinya akan menjadi semacam parameter, gitu loh. Jadi ketika sebuah event dikelola dengan baik, konsisten dan tiap tahun digelar, maka nanti pun kami dari pemerintah, dari Dinas Pariwisata memberikan bantuan itu sudah ada parameternya akhirnya nanti. Karena memang tahun ini baru disusun. Ya ke depan ada gambaran, oh ternyata event-event yang konsisten ini ada sekian belas, ada sekian puluh, maka kita perlu nanti usulkan di dalam rancangan anggaran tahun berikutnya agar event-event yang sudah terkurasi dengan baik itu distimulasi oleh pemerintah. Soal besar kecilnya kan nanti kita melihat kondisi APBD gitu. Tapi yang jelas memang akhirnya kita nanti punya arah pada saat kita ingin membantu katakanlah anggaran. Oh, ini kita sudah terdata dengan baik. Oh, ini. Dan tidak harus hanya di Dinas Pariwisata tentunya. Nanti kan ada SKPD lain, ada event budaya mungkin dari Budpora bisa, ada event peternakan mungkin oleh Dinas Peternakan, event pertanian oleh Dinas Pertanian, seperti itu gitu. Jadi tidak murni pariwisata ya? Tidak, karena kita itu, karena dalam perspektif pariwisata seluruhnya adalah destinasi, Kang Muhlis. Misal ada program PU bikin bendungan, bagi pariwisata itu destinasi. Peternakan bikin kawasan untuk pembibitan atau apa, bagi pariwisata perspektifnya itu destinasi. Pertanian punya hamparan sawah bagus, punya kebun yang sangat subur, bagi pariwisata itu destinasi. Gitu. Sehingga kita memang menerima manfaat gitu loh dari semua program yang bahkan misalkan DPK PRH itu punya taman yang bagus, bagi kami ini adalah destinasi gitu. UMKM itu punya kawasan pabrik misalkan makanan olahan, bagi kami ini adalah destinasi, minimal destinasi kuliner, destinasi belanja gitu. Seperti itu. Sampai di sini dulu sahabat Supi, kita sedang berada di lokasi launching Calendar of Event ya. Luar biasa launching malam ini. Kita dukung semoga kalender event ini berjalan dengan lancar dan sukses. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.